warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soli dan soliha, kita bertemu lagi dalam KBM kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan KBM. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam materi kita yaitu tematik anak-anak, dan untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 4 dan kita akan belajar fokus pembelajaran IPS. Baik anak soli dan soliha, untuk pelajaran IPS yang pertama kita akan mengingat lagi tentang ASEAN. Ada yang masih ingat tentang ASEAN? Iya, yaitu ASEAN adalah organisasi yang ada di Asia Tenggara, di mana organisasi ini didirikan untuk adanya kerjasama di antara negara-negara. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar mempermudah negara tersebut untuk melakukan beberapa kegiatan. Nah, anak-anak, beberapa kegiatan di negara ASEAN itu melakukan sebuah kerjasama. Apa saja kerjasamanya? Yaitu kita akan bahas dalam materi kita kali ini. Ada kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial dan budaya, kerjasama di bidang ketenaga kerjaan, dan kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Silakan disimak pada tayangan berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Pada tema 1, anak-anak telah belajar tentang ASEAN ya. Negara-negara di ASEAN diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sosial dan budaya, yaitu yang pertama adalah pertukaran acara program televisi ASEAN, yang kedua misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN, yang ketiga menyelenggarakan festival seni ASEAN, yang keempat menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi, yang kelima mengadakan pekan film dan festival film, yang keenam pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, yang terakhir pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama itu ada Filipina melepaskan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah, Malaysia, sehingga ketegangan antar Malaysia dan Filipina terselesaikan. Yang kedua, menyampaikan resolusi kepada PBB tentang masalah Kamboja. Yang ketiga, melakukan kerjasama politik untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara. Yang keempat, pada tanggal 27 November 1971, anggota ASEAN sepakat menetapkan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan damai, bebas, dan netral. Yang terakhir, pada tanggal 6 Januari 2005, para pemimpin ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami, KTT Tsunami Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi Jakarta yang bertujuan untuk aksi dan memberikan bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama adalah pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility, serta ASEAN University New York yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Yang kedua, Biotrop, Regional Central Tropical Biology, atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Yang ketiga, RECSAM,
yaitu Regional Center for Education Science and Mathematics. Yang keempat, RELC, Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang kelima, AEA-RCA atau Research in Agricultural atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama di sektor industri yang dilakukan kerjasama industri ASEAN, ASEAN Industrial Center atau AICU. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas atau disingkat AFTA melalui pemberlakuan tarif efektif berkisar antar 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor, guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perdagangan bebas dengan mitra wicara, Free Agreement atau FTA. Yang terakhir, kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Jadi, itu adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Berikutnya, tugasnya adalah silakan dikerjakan di buku cetak pada halaman 160 di bagian ayo aplikasikan. Silakan anak-anak mencari di internet atau di surat kabar atau di koran tentang bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dan silakan anak-anak golongkan bentuk kerjasamanya, apakah kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau dalam bidang politik. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah anak-anak, KBM kita hari ini selesai. Semoga anak-anak dimudahkan dalam menyelesaikan tugasnya dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pekan depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.